Hamba-Mu bisa ada di tempat ini untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah diberikan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan, biar Roh-Mu yang ambil alih hamba-Mu untuk berbicara kepada setiap orang yang ada di sini. Dan biarlah mereka yang mendengar, Kau berikan hati dan telinga seperti murid dan hati seperti hamba. Sehingga firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia, tetapi tumbuh subur di hati mereka dan akan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Dan Tuhan, segala roh-roh jahat yang ada di ruangan ini, yang akan mengganggu, mengintimidasi firman-Mu, mengacaukan kan firman-Mu, kami mau tolak, kami mau ikat kuasa-Mu dan keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang ada di sini, supaya mereka bisa mendengar firman-Mu dan bisa menjadi rema di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya semuanya kembali bagi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Nama Tuhan yang ditinggi-tinggikan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya di tempat ini. Kita bertemu lagi setelah hari Minggu yang kemarin. Setelah hari apa kemarin? Hari Minggu. Minggu kemarin Pak Gembala sudah berkhotbah di tempat ini. Untuk berkhotbah mengenai kenaikan Yesus ya. Kenaikan Yesus. Dan sekarang saya mau berbicara mengenai kelanjutan dari kenaikan Yesus. Kita tahu bahwa pada saat Yesus naik ke surga, kita mendapat pesan dari Tuhan. Apa pesannya? Ada yang tahu? Ya apa? Ada pesannya apa? Satu, Tuhan akan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Betul ya? Di sini kita sadar bahwa waktu Yesus naik ke surga, itu Tuhan sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa janganlah bimbang, janganlah ragu, bahwa pada saat aku naik ke surga, aku di surga akan menyediakan tempat bagi kamu. Bahwa di mana aku berada, di situ pun aku, di mana aku berada, Yesus berada, di situ pun kamu berada. Dan yang kedua, di sini Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan roh penolong. Roh penolong adalah Roh Kudus yang akan membantu, yang akan berfungsi seperti Yesus, yang akan diberikan kepada murid-muridnya bagi setiap orang yang percaya. Roh Kudus tujuannya untuk memberi arah kebenaran kepada murid-muridnya supaya dia berjalan menurut ajaran Kristus. Sekarang kita tahu bahwa kenapa waktu Yesus datang ke dunia, itu Yesus hanya datang selama berapa tahun? Dia datang ke dunia untuk mengajar, itu hanya 3,5 tahun. Dan apa yang Tuhan kerjakan selama Yesus di dunia? Memberi contoh, contoh kepada kita. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Jadi kalau kita lihat dari zaman perjanjian lama, itu kehidupan dunia itu banyak yang gagal, banyak yang jatuh. Waktu dari zaman Kejadian sampai akhir perjanjian lama, itu banyak dosa terjadi. Sehingga banyak orang berbuat dosa. Tuhan menyesal dihancurkan lagi dunia. Pada zaman apa itu? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh berdosa, Tuhan menyesal dihancurkan. Kemudian pada zaman Sodom dan Gomora, banyak orang dosa lagi dihancurkan lagi. Kemudian Tuhan Yesus sendiri sampai dia datang ke dunia. Karena banyak nabi-nabinya yang tidak bisa mengarahkan mereka untuk penebusan dosa. Maka Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa. Dan kita sadar bahwa saat Tuhan datang menebus dosa itu, Tuhan akan memberikan penolong. Supaya penolong itu membuat kita tidak berjalan tetap dalam kebenaran. Dan kita sadar bahwa selama 3,5 tahun, Tuhan datang sebagai manusia untuk apa? Untuk menebus dosa dan untuk mengajar, memberi kita sampel hidup. Begini loh kalau hidup, begini loh kamu harus hidup. Dan kita belajar dari pengalaman Yesus hidup. Kita lihat di ayatnya ya, yang Yohanes 14 ayat 20.
kita baca aja di Yohanes 14. Coba Yohanes kita baca, dibuka ayatnya Yohanes 14. Coba tolong. Salah satu ada yang bicara Yohanes 14. Dari 1 sampai 16. Mulai dari ayat 1. Ya, Pak. Ya. Terus. Ya, yang kencang. Yes. Oh ya. Ya. Tuh, 1 ya. Tuh. Mana tadi? Mana? Enggak hilang. Tuh. Ya. Ya. Kayak ngobrol ya. Betul. Ya. Ya. Tuh. Sekian lama, berapa? Sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Terus? Barang siapa yang berarti. Aku di dalam Bapa. Betul. Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan yang Yesus lakukan. Betul. Terus? Yang kenceng ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. 13. Dan apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Stop. Ya. Di sini kita lihat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melakukan perintah Bapa. Dan apa yang Yesus lakukan, Bapa lakukan. Jadi di sini kita tahu bahwa Yesus memberikan example, contoh. Bagaimana untuk kita hidup di dunia ini. Ngerti gak? Jadi pada saat Yesus datang di dunia, melakukan perintah Bapa dengan segala ketaatan. Tuhan waktu di salib bilang apa? Teteleste, Tuhan sudah selesai. Betul. Artinya apa? Bapak, Tuhan sudah selesai nih Tuhan. Tugas yang Tuhan sudah serahkan kepadaku, finish, sudah selesai. Berarti Tuhan berhasil apa gagal? Berhasil. Betul ya? Begitu dia berhasil, dia ditinggikan di surga. Betul? Banyak nabi-nabinya berhasil enggak? Banyak yang enggak. Betul enggak? Makanya Yesus datang sendiri. Sebagai nabi, sebagai penebus. Sebagai contoh hidup yang tidak bisa berdosa. Tidak berdosa. Nabi lain banyak yang berdosa. Kita lihat dari awal perjanjian lama. Banyak nabi dosa yang dosa ini salah ini. Musa salah, ini salah. Tapi Yesus sekalipun tidak berbuat dosa. Sehingga Yesus sendiri, aduh ini aku nyuruh nabiku, banyak yang gagal.
Akhirnya Yesus, aku turun sendiri. Betul? Aku turun sendiri ke dalam dunia. Aku ngasih example, contoh bagaimana kamu harus hidup. Akhirnya Tuhan datang sendiri. Dia sebagai manusia, kenapa dia datang sebagai manusia? Datang dari perawan Maria. Dia datang dari Maria. Dari lahir, dari mengandung 9 bulan. Sehingga ia disebut anak manusia. Dia lahir dari seorang manusia disebut anak manusia. Tetapi dia lahir dari Allah. Karena dia bukan benih dari manusia. Betul? Nah, makanya Yesus datang ke dunia untuk memberikan contoh. Bagaimana hidup yang kudus, bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Betul? Ya. Karena Yesus sudah memberikan contoh, dia hidup menurut kehendak Bapa. Dan Bapa disukakan. Karena Yesus bilang, yes, aku suka. Karena engkau mentaati semua perintahku. Adam taat tidak? Tidak. Adam lulus tidak? Tidak. Jadi pada saat Yesus sudah selesai di kayu salib, Bapak sudah selesai tugas yang Bapak sudah berikan kepadaku. Sekarang biar aku kembali kepada Bapak. Karena Yesus adanya di surga. Dia turun sebagai manusia untuk memberikan contoh hidup sebagai manusia. Yesus daging, yes, Yesus daging. Karena dia lahir sebagai manusia. Yesus Allah, yes, Yesus Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa bangkit. Tidak ada satupun manusia yang bisa naik ke surga. Jelas di sini ya. Nah, kita lihat di ayat nomor 12. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa tadi? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi daripada itu. Jelas. Sekarang kita tahu bahwa kalau siapa yang bilang saya orang percaya sama Tuhan. Ada di sini bilang sudah melakukan pekerjaan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Yakin? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita baca dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul? Ya? Betul. Tuhan berkata, ini pesan Tuhan ya. Ini pesan Tuhan sebelum waktu dia naik ke surga. Dia pesan Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan lebih besar itu. Jadi kalau kita bilang percaya, jangan aja, oh aku percaya sama Tuhan. Oh enggak bisa. Jangan bilang kamu percaya kalau kamu belum melakukan pekerjaan yang seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan menuntut apa? Kalau engkau melakukan kehendakku, perintahku, itu baru kamu disebut percaya. Percaya, iblis percaya enggak? Percaya. Iblis dengan lihat Yesus, yes aku percaya. Gemetar, yes iblis gemetar. Tetapi ada ketaatan enggak sama dari iblis? Tidak ada. Iblis melakukan perintah Bapa enggak? Tidak. Kalau kamu mau ngomong percaya, oh iblis ya percaya. Tapi kalau kamu enggak taat, berarti kamu apa bedanya sama iblis? Oh kok ketawa, bener ya? Betul? Betul? Betul ya? Nah, dari ayat kita lihat lagi di ayat berikutnya. Dan yang ayat 13 ya, ini yang sering orang Kristen tuh banyak menderita di bumi. Lihat ya. Dan apa yang juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yang 14 ini penting. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Yesus dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Betul? Nah, sekarang tuh kalau kita minta sesuatu sama Yesus di dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya untuk kita. Tuhan, hari ini aku tidak bisa bayar kontrakan Tuhan. Oh Tuhan, aduh aku minta siapa ya? Aku utang siapa? Tuhan minta suruh utang. Ayat ini kamu pegang. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita orang-orang Kristen jangan kayak kalah sama orang-orang yang lain. Orang-orang yang sekuler. Mereka struggle, mereka kuat. Hari ini besok mau makan apa? Enggak tahu, pasti ada aja.
Tapi orang Kristen sudah banyak mengeluh, banyak pinjem utang sini. Kalau utang itu bukan orang Kristen ya, anak-anak Allah tidak ada yang berutang. Ngerti ya? Anak Allah itu tinggal meminta kepada Bapaknya dan apa yang kamu minta aku akan melakukannya. Supaya nama Yesus dipermuliakan lewat kamu. Jelas? Kita lihat lagi di sini. Jadi ada A, ada B. Tadi B-nya apa? Jika engkau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. A-nya apa? Yang tadi itu adalah janji. Ada janji, ada apa? Jikalau kamu melakukan pekerjaan seperti yang aku lakukan, kamu akan mendapatkan janji. Jelas? Apa janjinya? Jika engkau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan. Tapi kalau kamu melakukan pekerjaan seperti yang Yesus kerjakan. Wes, gampang ya? Itu rahasia sangat simpel. Bagi kita orang-orang Kristen, kita tidak usah khawatir. Tuhan bilang apa? Janganlah gelisah hatimu, janganlah susah hatimu. Karena aku akan memberikan damai dan sukacita yang tidak dunia berikan. Itu apalagi janji, benar nggak? Saya kalau membaca Alkitab ini, luar biasa. Ada banyak janji-janji Tuhan yang sebagai orang Kristen kita bisa raih. Tapi orang Kristen mau raih janjinya, tidak mau melakukan A-nya. Jelas? Untuk mendapatkan janji kamu harus begini. Tidak mau Tuhan, aku mau janjinya cok. Yang ini gue gak mau. Gak bisa. Betul? Sebetulnya jadi orang Kristen itu adalah kita dikasih anugerah yang dahsyat sama Tuhan. Karena kita tahu tujuan Tuhan apa? Menebus apa? Mengembalikan posisi manusia ke Taman Eden lagi. Jelas? Ngerti? Jadi manusia, Adam dan Hawa udah diciptakan perfect, sangat sempurna. Di mata Tuhan itu sempurna. Dan iblis itu Adam dan Hawa itu diciptakan di Taman Eden sangat sempurna. Sedangkan iblis sudah di dalam dunia. Iblis waktu itu sudah mengadakan pemberontakan di surga. Kemudian sama Tuhan dilempar ke bumi. Saat itu Tuhan menciptakan manusia serupa dan gambar Allah. Sangat perfect untuk menjadi teman hidupnya Tuhan sendiri di surga. Setelah malaikat banyak yang fall, banyak yang jatuh. Akhirnya Tuhan membuat manusia untuk memenuhi sepertiga vakansi itu kekosongan surga yang jatuh karena malaikat. Jadi dia menciptakan Adam dan Hawa untuk memenuhi, untuk menjadi rekan di surga. Jadi kemudian menciptakan, ditaruh di bumi. Di situ ada iblis enggak? Yes, ada iblis. Iblis berkata apa? Kamu menciptakan manusia belum tentu dia setia. Apakah kamu pasti dia setia? Lihat saja. Karena untuk mengetahui manusia itu setia atau enggak harus ada tes. Betul enggak? Tes, ujian dan tes and trial. Ujian dan pencobaan. Untuk mengetahui manusia itu setia sama Tuhan selalu ada tes and trial. Betul ya? Pada saat di tes and trial dari situ kelihatan. Seperti Sadrak SMA, Sadrak Mesat Abednego. Pada saat dia dites, ya toh, ujian dia. Aku tidak akan menyembah Tuhan. Tak bunuh lo. Oh, tidak akan menyembah Tuhan. Sudah ditaruh di api, tetap tidak menyembah. Itu dia berarti lulus kan. Ada enggak orang yang, tapi ya betul. Kamu menyembah lo. Pasti harus ada tes kan. Ayub gimana dites Tuhan? Ayub dites gak sama Tuhan? Yes. Pada saat Ayub adalah hambaku yang benar dan setia. Lihatlah, Tuhan senang sama anaknya yang setia. Lihatlah hambaku Ayub. Dia sangat setia dan benar. Iblis gimana? Ya terang atau benar, setia. Lah kamu berkati dia. Semuanya kamu berkati, hidupnya enak, ininya enak. Coba kalau dia susah, apakah dia bisa memuji Tuhan?
Tes itu terjadi pada saat kamu hancur, pada saat kamu susah, itu tes terjadi. Jadi kalau pada saat tes itu terjadi, ingatlah Tuhan. Pada saat kamu lulus ujian, kamu diangkat lagi naik. Ya, jadi kalau Tuhan selalu ngetes anak-anaknya, kita harus pass the test. Tapi kalau kita tidak pass the test, kita tetap terpuruk di bawah. Karena Tuhan, berarti kalau terpuruk di bawah, wah ini pembakaranku, api, my furnace fire, api pembakaranku belum cukup. Karena dia masih jatuh. Pada saat kamu pass test, terus kamu akan naik. Dan sudah dikasih berkat. Jelas ya? Jadi kalau kita dalam keterpurukan, dalam krisis ekonomi, jangan takut. Aku tahu ini tes buat aku dari Tuhan. Karena kamu percaya bahwa sebentar lagi setelah kamu pass the test, tidak mengeluh, tetap bersyukur, tetap memberi, tetap lakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu kamu pass test, lihat berkat sudah menanti. Bagaimana Ayub? Kita belajar dari Ayub ya. Ayub gimana? Di tesnya banyak. Anaknya mati. Anak semua mati. Harta habis. Kesehatan habis. Dites gak? Dites. Pada saat iblis lihat kamu setia sama Tuhan. Setia. Wah ini adalah my test. Tuhan izinkan gak testing? Oh yes. Pasti. Tuhan pasti izinkan tes. Semua manusia pasti dites. Tuhan izinkan tes. Begitu kamu melewati masa testing itu, kamu belajar dari Ayub. Bagaimana saat dia kehilangan, kita belajar dari Ayub. Pada saat kita mengalami terpurukan, kita belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub tuh melewati ujian-ujian yang dari Tuhan dan dia dipulihkan berapa kali lipat coba? 2 kali lipat. Jadi pada saat kamu melewati ujian dan kamu lulus, itu berkat itu sudah dikasih sama Tuhan. Ya, jadi kalau saya baca Alkitab itu jadi orang Kristen tuh enak banget. Semua sudah sediakan. Lah tujuan Tuhan itu disalib. Jadi rencana penyelamatan Tuhan dari disalib atau dari menebus dosa, lahir, disalib, bangkit, naik ke surga. Itu adalah untuk mengembalikan manusia yang sudah jatuh dari Taman Eden. Keluar, kan diusir keluar dari Taman Eden. Masuk lagi ke dalam Taman Eden. Di mana di dalam Taman Eden itu pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Senang nggak Direka? Aduh enak banget. Pada hari ke-7, pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Manusia bisa makan nggak? Ya, sudah diciptakan di hari ke-5, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2, hari ke-3. Sudah disediakan semua. Manusia datang, tinggal enak-enak. Sampai iblis senang kamu enak. Oh enggak mau. Iblis senang kamu enak. Enggak mau. Asemi aku diusir dari surga. Enak-enak Adam dan Hawa. Oh enggak mau. Iblis menggunakan firman. Yes, makanya orang Kristen harus selalu baca Alkitab, tahu firman. Kalau orang Kristen tidak tahu firman, kalah sama iblis. Karena iblis selalu menggunakan firman. Kalau kamu enggak tahu firman, iblis ngomong firman. Oh iya ikut dia. Loh padahal kamu ternyata firmannya salah kan? Firmannya memang iblis selalu menggunakan firman. Makanya kenapa sekarang ada nabi-nabi palsu. Dia masuk sebagai pendeta, masuk sebagai penatua, masuk sebagai di sini-sini, majelis. Pakai firman enggak? Yes, pakai firman. Dia mengacaukan firman dan bertindak sebagai iblis untuk kita percaya pada ideologinya, pada pandangannya. Padahal pandangannya itu menyesatkan. Dari mana kita tahu penyesatan pandangan? Kalau kamu tidak pernah baca Alkitab. Betul nggak? Makanya terutama ya jemaat di sini saya anjurkan kalau kamu malas baca Alkitab ini yang penting kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 itu pasal tolong dibaca. Karena Yesus berkata, kalau kamu melakukan ajaranku, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu kata-kata Yesus. Yang penting kalau males baca, maaf ya. Kalau baca dari awal sampai akhir itu paling bagus. Tapi kadang-kadang orang sampai sini udah mandek ya. Jujur ya. Jujur. Saya juga gitu kadang. Loh. Kita jujur apalagi ibu-ibu ya Bu ya.
pekerjaannya masak ke sini ya Bu ya, nganter anak. Aduh suruh baca oga ya Bu ya. Tapi saya kasih clue ya, yang penting adalah ajaran Yesus saja. Kita pegang. Jadi ibu kalau males baca segini tebel, ibu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari situ ibu tahu perkataan Yesus, tahu cara kerja Yesus. Ibu tidak akan disesatkan oleh iblis. Karena Yesus pun dites nggak? Ayo. Pada saat dia terima Roh Kudus di padang gurun ya. Dengan apa tesnya? Firman. Betul? Nah itulah itu yang membuat kenapa orang Kristen saya lihat hari-hari ini orang Kristen loyo. Aku lihat ya kok orang Kristen malah loyo, imannya malah nggak ada. Apakah mereka baca Alkitab? Aku yakin enggak. Mungkin mereka baca-baca atau tidak tahu artinya. Di sini saya mau menjelaskan artinya. Saya jadi orang enggak secara teologi. Saya lebih senang berpatokan pada ajaran Yesus. Karena di ajaran Yesus itu ada iman, ada kehidupan, ada kedamaian. Karena Yesus berkata janjinya itu banyak banget. Aku akan memberikan, jadi apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Jadi kalau kita melakukan apa yang Yesus kerjakan, sekarang Yesus kerjakan apa? Yesus kerjakan misalnya perintah Yesus, kata-kata Yesus, melakukan kehendak Yesus, melakukan apa yang Yesus ajarkan dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah laku. Semua contoh. Kalau engkau melakukan itu, apapun yang kau minta dalam namaku, wes, kamu mau anakmu sekolah, mau apa Tuhan sudah sediakan. Karena tujuan Tuhan di dunia itu adalah mengembalikan rancangan yang sudah digagalkan iblis di Taman Eden, balik lagi ke asal. Betul ya? Jadi saya anjurkan kalau seperti kayak kita punya anak, waktu kita mengandung punya anak, masa kita enggak sediain bednya, ranjangnya, popoknya, susunya, kita sediain enggak? Apa kita jebrol dulu jebret baru kita beli susu? Enggak kan? Sama. Yesus pun pada saat dia menciptakan manusia, dia tahu dia Bapak. Wah ini anakku. Aku akan menyediakan semua yang anakku butuhkan. Tapi saat anak itu menggambangkan, mengikuti orang lain, usir dari rumah, apakah Bapak bisa menyediakan anaknya? Tidak bisa. Pada saat anaknya balik ke rumah lagi, baru Tuhan menyediakan lagi apa yang dia butuhkan. Jadi hubungan kita, ingatlah bahwa hubungan kita itu seperti bapak dan anak. Ngerti? Sekarang kalau bapak di dunia aja tahu memberikan apa yang dibutuhkan anaknya, apalagi bapak kita di surga. Kalau bapak kita misalnya anakmu butuh, wah Pak aku minta ini, pasti dikasih toh. Pak aku butuh uang sekolah, masa enggak kasih? Pak aku pengen HP, masa enggak dikasih? Kita bapak yang di dunia aja tahu. Apalagi bapak di surga. Tahu nggak? Tahu. Kamu butuh tahu? Tahu. Jadi kalau ada orang Kristen, Bu saya enggak punya uang buat kontrakan. Bu saya enggak punya uang buat uang sekolah. Bu ini saya enggak punya uang buat apa? Pakai doa kepada minta bapakmu yang di surga. Bapak tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Pasti dikasih. Tetapi terus meminta sampai Tuhan memberikan. Pasti Tuhan berikan. Ya, dari sini ini baru permulaan ini. Baru permulaan nih. Ini adalah, jadi saya melihat bahwa setelah manusia itu melakukan apa yang dilakukan Bapa, ingat ya, saya mau cerita ini. Kalau setelah Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, lakukan apa yang aku kerjakan. Yesus tuh ngajar selama 3,5 tahun. Dia ngajar bagaimana example hidup di dunia. Ya, bersama dengan iblis. Maaf ya, iblis di mana? Di dunia loh. Berarti kita berdampingan dengan orang-orang yang sudah kena perangkap iblis kan. Karena iblis juga di dunia, dilempar ke dunia juga. Bersama dengan Adam dan Hawa. Jadi Tuhan memberikan panutan, memberikan jalan untuk bagaimana hidup di dunia yang kacau balau. Karena ada iblis di dalamnya. Dari situ kita sadar bahwa Tuhan hanya ngajar selama 3,5 tahun. Setelah Tuhan selesai mengajar, dia pulang ke surga. Dia bilang bahwa aku akan menyediakan tempat. Karena siapa yang percaya kepadaku,
Siapa yang melakukan kehendakku dan melakukan perintahku, dia akan disebut orang percaya dan akan bersama-sama aku di surga, dinaik ke surga. Kenapa? Kenapa harus dinaik ke surga? Kenapa? Karena orang-orang percaya itu yang akan diselamatkan Tuhan untuk di surga. Sedangkan yang di bawah yang tidak percaya itu akan dihancurkan seperti kisah Nabi Nuh. Jadi Tuhan tuh begitu di dunia banyak kejahatan, banyak macam-macam ini. Tuhan melakukan usaha penyelamatan enggak? Pasti dong. Nabi Nuh dikasih usaha penyelamatan enggak? Yes. Bagaimana Tuhan berkata? Tuhan bilang bahwa Nuh, aku menyesal menciptakan manusia. Aku akan menghancurkan manusia. Buatlah bahtera. Dan aku akan menyelamatkan engkau. Masuklah bahtera itu karena engkau seorang yang benar. Betul? Tuhan mengadakan penyelamatan di bahtera karena Nuh orang yang benar. Sebelum penyelamatan di bahtera, Nuh itu berkhotbah selama 120 tahun waktu dia membuat bahtera. Waktu Nuh membangun bahtera, Nuh itu sembari ayo bertobat semua bertobat, ayo bertobat, ayo Tuhan tidak suka dengan perbuatanmu, ayo berubah dari cara hidupmu, ayo bertobat. Ada yang dengar? Gak ada kan? Mereka mengolok-olok Nuh. Dan berapa yang selamat? Berapa orang? Siapa yang selamat? Ada orang luar yang selamat? 120 tahun penginjilan Nuh gagal. Karena dunia sudah sangat jahat. Terus akhirnya Tuhan mengadakan penyelamatan. Ya kan? Penyelamatan melalui dibuatnya bahtera Nuh, selamat. Yang lain sudah dihapus. Itu dosa manusia yang pertama. Kemudian ada, kalau nggak salah Niniwe ya Pak ya. Niniwe ya. Niniwe waktu itu bertobat, kemudian juga gagal lagi. Hancurkan lagi. Kemudian ketiga, Sodom dan Gomora. Dosa lagi enggak? Dosa lagi. Akhirnya Tuhan bilang apa sama Abraham? Abraham, apakah aku akan memberitahu kepada hambaku Abraham kalau Sodom dan Gomora akan aku hancurkan? Tadinya Tuhan tidak mau memberikan tahu kepada Abraham kalau dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi apa kata Tuhan? Tidaklah aku harus memberikan tahu kepada Abraham karena Abraham adalah sahabat aku. Makanya jadilah sahabat Allah. Caranya gimana? Buka hubungan sama Allah, ngobrol sama Allah tiap hari, kamu akan menjadi sahabat Allah. Kalau gimana kita mau menjadi sahabat? Jalan bareng nggak pernah, ngobrol nggak pernah, ya WA-WA-an nggak pernah, chatting nggak pernah disebut sahabat. Nggak. Kita jemput sahabat kalau apa? Kita ngobrol, yuk jalan yuk telepon-teleponan, ya itu namanya sahabat. Betul ya? Gimana kita mau jemput sahabat Allah? Doa aja nggak pernah. Nyanyi pujian gak pernah. Membaca suratnya Tuhan aja gak pernah. Gak bisa disebut sahabat Allah. Kamu dikasih tahu penghancuran dunia? Gak bakal. Ngerti ya? Jadi kalau waktu itu Abraham, dia bilang sama Abraham, aku akan menghancurkan Abraham. Akhirnya dia bilang kepada Abraham, karena dia sahabatku, aku gak bisa menutup, aku gak bisa ngomong sama sahabatku. Biasanya kalau ada curhat-curhat sama sahabat kan, sama. Tuhan curhat sama sahabat, aku mau menghancurkan Sodom Gomora. Karena kejahatan mereka sudah sampai ke surga. Nah pada saat itu, kenapa sampai surga? Malaikat apa nggak ngelihat Tuhan, ini kota ini sudah jahat sekali Tuhan. Dengar enggak Tuhan? Tuhan dengar. Tuhan melihat, kirim ke sana. Iya Tuhan sudah jahat banget. Ya wis hancurkan. Karena aku muak melihat kejahatan mereka. Nah, dia ngomong ke Abraham aku menghancurkan karena mereka jahat. Abraham nawar enggak kalau ada 50, 40, 30, 20, 10 ya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Gila ya. Kalau sudah kejahatan itu nyebarnya sudah kayak sweat. Sudah kayak cancer kalau udah ada kejahatan. Terus. Enggak ada yang selamat ya. Enggak ada yang selamat itu. Hanya Lot. Tuhan merencanakan penyelamatan. Yes, ya enggak? Dikirim malaikat, aku akan menghancurkan kota ini. Karena kejahatannya sudah sampai ke langit. Tuhan sudah dengar, dia mau menghancurkan.
Tetapi karena engkau satu-satunya orang yang benar di kota itu. Tuhan tidak mau orang benar bersama orang-orang jahat mati bersama. Betul? Betul? Tuhan merencanakan penyelamatan. Pada saat itu datang malaikat, kamu lari ke pulau itu. Kamu lari ke pulau. Aku akan menghancurkan pulau setelah kamu mencapai pulau itu. Begitu dia mencapai cepat. Begitu dia mencapai pulau langsung dihancurkan itu kota. Selamat kan si Lot. Sama pada saat Tuhan Yesus datang ke sini. Dia memberikan contoh bagaimana hidup. Menjadi orang percaya. Menjadi orang yang dikehendaki Tuhan. Contohlah hidup Yesus. Lakukan hidup Yesus. Kamu akan disebut orang percaya. Kamu akan disebut orang benar. Kamu akan disebut serupa segambaran Yesus. Setelah kamu disebut serupa segambaran Yesus, Yesus akan membuat rencana penyelamatan bagi orang-orangnya. Saat perang dunia 3 ini hancur dunia, kamu akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jelas, ini perang dunia ketiga sudah diambang pintu. Kelaparan sudah pasti diambang pintu. Karena waktu perang terjadi, Rusia, perang Amerika itu 50 negara ikut di dalamnya. Semua sudah siap tank-tank, semua sudah siap nuklir. Satu nuklir dari Rusia itu sepertiga bumi habis. Sudah siapkah kalian? Sudah siap? Sudahkah siap kalian? Siap bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang dari penghancuran dunia? Apakah kalian di sini sudah siap? Puji Tuhan yang siap. Karena hari-hari ini Tuhan sedang merencanakan penyelamatan bagi orang-orang kudusnya. Kamu adalah orang benar. Tidak mungkin aku biarkan kamu mati bersama-sama dengan orang fasik. Kamu adalah milikku. Kamu mengenal aku. Dan kamu tahu perbuatanku. Dan kamu melakukan apa yang aku kerjakan. Kamu adalah milik aku. Apa yang menjadi milik Tuhan akan diangkat, diselamatkan. Dan apa yang menjadi milik dunia akan ditinggal di dunia. Dan apa yang terjadi dengan dunia? Sodom dan Gomora habis. Jelas ya. Jadi saya kira saya memang sengaja tahu karena kita sudah tahu bahwa kehancuran dunia ini sudah sangat dekat. Tuhan sudah mau datang lagi di awan-awan untuk menjemput anak-anaknya. Apakah kita siap disebut anak Allah? Apa tandanya kamu menjadi anak Allah? Apakah kamu disebut orang-orang percaya? Tadi apa kriterianya orang percaya? Apa yang Yesus katakan, kamu katakan. Apa yang Yesus perbuat, Yesus perbuat. Apa yang Yesus kerjakan, kamu kerjakan. Itu disebut orang percaya. Bukan hanya percaya dengan mulut. Setan pun percaya ya, tapi dia memberontak. Ada yang bawa percaya ya, percaya dia memberontak. Betul? Nah, ketaatan itu yang penting dan melakukan apa yang Tuhan. Itu disebut orang percaya. Dan sekarang Tuhan akan menjemput orang-orang percayanya dalam rencana penyelamatannya. Ingat, perang ini makin lama makin besar. Tidak akan ada yang selamat nanti di bumi. Dan setelah perang dikira enak, udah kelaparan. Kenapa? Pada saat menghantam tanah, apakah tanah bisa ditanami? Sekarang tanah sebelah ini dibom. Ada nuklir, ada bahan-bahan kimia. Tanah akan kering. Betul? Tidak bisa ada yang ditanam. Semua tanaman tidak akan tumbuh. Kalau ada satu negara yang bisa ditanam, pasti seluruh dunia akan rebutan. Harga gimana? Harga akan jadi semua naik. Bahan pangan, beras naik, apa naik, semua naik. Kamu bahkan tidak bisa membeli karena naik. Kelaparan ya terjadi di mana-mana. Seluruh negara akan terjadi kelaparan. Kenapa? Karena perang menghancurkan semua tanah. Perang menghancurkan semuanya. Tidak ada pabrik hancur. Tanah kering semua. Tidak bisa ditanami. Air habis. Apakah seorang Kristen mampu bertahan? Kalau tidak yang dikasih penyelamatan? Saya kira enggak ya.
Saya kira susah, banyak yang mati. Pasti banyak yang mati. Sama seperti kejadian di Sodom, sama seperti kejadian di Nabi Nuh. Ini kejadian itu akan terjadi lagi sekarang. Karena kejadian yang dulu itu pasti berulang-ulang, diulangi pada kejadian. Jadi kalau pada saat manusia banyak dalam dosa, Tuhan menyanyikan penyelamatan. Pada dosa. Dari saat ini banyak orang dalam dosa. Dan Tuhan sudah akhir zaman. Kita baca di kitab kitab Matius 24. Ya tak? Tuhan, apa yang terjadi kesudahannya? Apa tanda-tanda kedatangan? Apa katanya? Perang. Bangsa melawan bangsa. Hah? Kelaparan. Gempa bumi. Ya tak? Penyakit. Ada penyakit, sekarang penyakit ada lagi loh baru. Kemarin COVID apa? COVID ini, COVID sekarang cacar kera. Ada lagi ini kayak baru. Enggak apa, ada lagi baru masuk. Iya, hepatitis. Itu enggak akan habis. Oh tidak. Kamu mau tengking-tengking, dalam nama Yesus penyakit. Oh enggak bisa. Itu sudah dinubuatkan. Harus terjadi. Supaya penggenapan dari tanda-tandanya itu harus terjadi. Lah satu lagi. Setelah perang antar bangsa, kelaparan. Injil diberitakan ke seluruh. And then berakhirlah. Apakah Anda siap? Kalau bulan depan. Ini bulan apa ini? Misalnya ya. Juli, Tuhan datang kedua kali. Siap gak? Di awan-awan loh, bukan menginjakkan kaki di bumi ya. Untuk merencana penyelamatannya. Rapture, betul. Rapture itu adalah pengangkatan. Sorry, aku ngomong rapture sorry. Pengangkatan. Tuhan menunggu kita di pengangkatan itu di 1 Tesalonika ya. Tolong dibuka berapa tuh? Tolong kita dibuka di 1 Tesalonika berapa? Kita buka di ayatnya Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Yes, terus. Yes. Yes. Betul. Dalam Kristus. Mati dalam apa? Dalam Kristus. Berarti yang melakukan pekerjaan Yesus. Terus? Ya kan? Jadi orang yang mati dalam Kristus dan anak-anak Tuhan yang disebut orang percaya, yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang diangkat. Yang tidak melakukan kehendak Tuhan tidak akan diangkat. Apakah Anda siap untuk mengalami keadaan dunia yang penuh dengan kelaparan, penuh dengan penindasan, penuh dengan susah payah, penuh dengan kamu kerja juga gak bisa kerja, ditanami gak bisa tumbuh, kamu mau makan apa? Bagaimana kamu mau ngasih anak-anakmu makan kalau tidak ada yang tumbuh? Wabah penyakit mati, wabah penyakit. Nah, Tuhan sudah tahu itu terjadi dan itu harus terjadi. Yes, itu harus terjadi karena sudah ada dinubuatkan dan nubuat itu harus terjadi. Kalau nubuatan Tuhan itu harus terjadi dan apa yang Tuhan katakan akan digenapi, maka siap-siaplah kita bahwa Tuhan akan datang kedua kali, akan menjemput orang-orang Tuhan. Sekarang yang saya tanya, apakah Anda siap? Kalau tiba-tiba, misalnya bulan depan Tuhan tiba-tiba, sudah di angkasa itu udah gini. Karena pada saat pengangkatan Tuhan, itu dunia akan seperti biasanya, seperti kembali lagi. Kita baca di ayat Matius ya. Bentar. Mati. Bentar. Enggak bisa. Udah. Dah. Oh Matius, baca yuk Matius 24 ayat 36 ayat 39. Matius 24, 36 ayat 39. Tolong, Pak tuh yang kenceng banget. Ya. Matius 24 ayat 36 sampai 39.
Terus, melenyapkan mereka. Terus, ya. Nah, kita sudah belajar dari kisah Nuh. Pada saat Nuh membuat bahtera, pada saat Allah bilang sama Nuh, Nuh, aku mau menghancurkan umat manusia. Karena aku benci mereka jahat dan mereka tidak mau melakukan perintahku. Aku sudah ngasih 10 perintah Allah harus begini-begini. Tidak diurusin perintah Allah. Aku mau hidup seenak-enakku. Sakit hati enggak Tuhan? Yes, sakit hati. Karena dia yang menciptakan manusia. Tapi membangkang dari manusia. Saat itu apa? Oke Tuhan, buatlah bahtera untuk menyelamatkan engkau dan keluargamu. Karena aku tahu engkau benar. Dan aku merasa engkau kudus dan engkau melakukan apa yang aku lakukan. Jadi Tuhan merencanakan penyelamatan untuk Nuh. Tetapi pada saat itu apa yang terjadi? Belum ada hujan. Betul enggak? Di Israel itu tidak pernah ada hujan. Selama itu tidak pernah ada hujan. Pertama. Kedua, mereka mikir, waktu mereka bilang, halo, Tuhan mau menghancurkan bumi dan segala, Tuhan akan menghancurkan, ayo kamu bertobat. Tidak mungkin, sini itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah hujan. Israel itu tidak pernah hujan. Dan yang kedua, tidak mungkin tiba-tiba banjir mau menghancurkan bumi. Tidak mungkin, kita waktu itu masuk akal enggak kalau tiba-tiba banjir itu menghancurkan dunia sampai penuh. Tidak mungkin tak? Itu sangat impossible. Kemudian yang ketiga, dia mikir gini, enggak mungkin loh. Tuhan kan mencintai manusia. Allah itu kan kasih. Enggak mungkin Tuhan mau menghancurkan dunia. Tuhan mau menghancurkan manusia-manusia. Mereka pikir enggak mungkin. Karena mereka merasa si Nuh tuh menghayal. Buat kapal besar di tengah-tengah siang bolong yang tidak pernah hujan, tidak ada banjir. Tapi dia buat itu. Lah saat itu apa yang terjadi? Keadaan dunia seperti kayak gini. Orang kawin mengawinkan, orang makan-makan, orang tetap kerja. Gitu loh. Kelaparan enggak kayak pandemi itu tiba-tiba Tuhan datang enggak. Jadi saat keadaan normal, itu saat Tuhan datang. Jelas. Lihat nih. Tadi yang kita lihat ayatnya mereka tidak tahu. Kenapa? Karena keadaan normal. Loh. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kerja, ke kantor, ngobrol, masih orang seperti nggak ada apa-apa. Kawin mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang menyelenyapkan mereka semua. Sedemikianlah pula halnya yang terdatang kedatangan manusia. Kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia itu tidak ada tanda-tanda tiba-tiba langit berubah apa, tidak. Tapi pada saat kita semua dalam keadaan normal, itu Tuhan sudah datang kedua kali, kita tidak tahu apa-apa, ada yang di ladang lagi kerja, Tuhan ngangkat. Ada yang kita tidur, Tuhan ngangkat. Tapi saya mau tanya, sudah siapkah kamu? Apakah kamu menjadi orang yang diangkat, pilihan Tuhan yang terangkat, atau yang tertinggal? Sekarang mumpung pintu anugerah itu masih terbuka. Kenapa terbuka? Pintu pengampunan itu masih terbuka. Pintu pengampunan Tuhan, pintu anugerah Tuhan itu tertutup. Saat Tuhan datang di angkasa, itu kamu mau minta ampun tidak percuma. Sudah terlambat.
Kita tidak tahu kalau Tuhan besok datang atau minggu depan datang. Saat kamu belum sempat meminta ampun, percuma. Saat Tuhan sudah di awan-awan, sudah manggil orang pilihannya, saat itu bilang, loh kok temanku bilang, Tuhan ampuni. Tidak bisa. Kamu harus mengalami masa trial. Trial itu pengujian. Di bumi. Kelaparan, penyiksaan orang-orang Kristen. Kelaparan, penyiksaan, peperangan semua, penindasan. Semua itu kamu harus lewati. Dan kita yang tertinggal di bumi ya harus membayar keselamatan dengan darahnya kita sendiri. Karena darah Yesus sudah dicurahkan dan kalian menolak. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa, untuk mengampuni dosa kita. Dan kita yang tertinggal di bumi menolak pengampunan itu. Kita harus menebusnya dengan darah kita sendiri dengan sebagai martir. Karena nanti akan ada penyiksaan di bumi, orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang harus menyembah penguasa. Penguasa, ya kan? Sadrak, Abednego kan harus menyembah patung raja. Sama, nanti di dunia ini akan ada penguasa dunia yang minta disembah. Dan orang-orang yang tertinggal akan dipaksa untuk menyembah penguasa di dunia. Itu orang-orang Kristen yang tidak terangkat. Dan itu iman mereka akan diuji di situ. Apakah orang-orang yang tertinggal di dunia menjadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego atau orang-orang yang di dunia akan menerima tanda dan menjadi pengikut dunia. Itu adalah trial. Trial itu apa ya? Pencobaan, adalah tes. Tes itu apa ya? Ujian, betul. Ujian. Dan nanti bakalnya keluarga akan menjadi tidak seperti keluarga. Karena ayah akan menyerahkan anaknya, anaknya akan menyerahkan ibunya, dan saudara sudah tidak akan kenal lagi. Karena akan saling menyerahkan untuk dibunuh. Jadi siaplah kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Kita koreksi hidup kita minta ampun sama Tuhan, mumpung pintu anugerah itu masih dibuka. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, sudah tidak ada pengampunan lagi. Dan orang-orang yang tertinggal, orang Kristen yang tertinggal akan mengalami tes. Dan mereka bisa selamat kalau dengan darahnya sendiri. Kalau kita yang naik, kita selamat karena darah anak domba. Jelas. Kita yang diangkat, kita selamat karena kita sudah diselamatkan oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang disalib. Tetapi orang-orang yang tertinggal, dia bisa selamat oleh darahnya sendiri. Menjadi martir. Karena mereka menolak pengampunan oleh darah anak domba Yesus. Dia harus mati karena darahnya sendiri. Dengan tidak menyangkal Yesus. Ya, jadi itu aja yang pesan saya. Saya memang diingatkan Tuhan sejak tahun lalu. Tuhan berkata sama saya gini, Ida tolong khotbah tentang akhir zaman. Karena aku sudah mau datang lagi. Tolong khotbah akhir zaman. Jadi di GBI Heart of Christ sejak bulan lalu, Oktober itu kita sudah khotbah mengenai akhir zaman. Dari kita kalau pengen tahu bisa buka di YouTube GBI Heart of Christ, khotbah seri akhir zaman dari 1 sampai 18. Karena Tuhan sudah berbicara sama saya sejak tahun lalu bahwa Ida kamu harus, sejak Agustus, Ida kamu harus khotbahin 4 zaman supaya anak-anakku selamat. Jadi tolong persiapkan, minta ampun sama Tuhan selama pintu anugerah belum terbuka. Kalau sudah tertutup kita akan mengalami tes, mengalami ujian. Sangat lebih baik kita tidak mengalami ujian itu. Karena kita sudah diselamatkan oleh darah anak domba. Sehingga kita tidak harus mencucurkan darah sendiri. Dan kita hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Baca Alkitab di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagi orang-orang yang malas baca ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu aja pesan saya. Dan sebentar lagi kita akan menyanyi. Dan saya mohon berdiri semua. Dan kita minta ampun, pengampunan, kita mengaku dosa sama Tuhan.
dan minta Tuhan selamatkan dari kehancuran dunia.